Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa hiyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-harama siyamil ayyam wal 'iddati li'idil fitri waj'alana min ibadika salihin minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahul huda wa dinil haqq. Allahumma fasalli wa sallim wa takarrim wa a'zim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratal a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum wa a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah al-Habibin Nabiyil Karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah sidang salat hari raya Idul Fitri yang berbahagia, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik segala macam kenikmatan-kenikmatan, Tuhan pemilik segala macam puji-pujian, baik itu puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, dan puji hadis alal hadis. Pada hakikatnya seluruh puji-pujian bermuara dan bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita panjatkan kepada penghulu alam, Nabi yang agung, kekasihnya Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau yang suci dan disucikan oleh Allah, segenap para sahabat beliau yang pemberani membela dakwah dan risalahnya Habibina wa Maulana Muhammad, dan kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzmah dari junjungan kita
sayyidina wa maulana Muhammad. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosannya Al-Fakir selaku khatib mewasiatkan, khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi dan pada umumnya, untuk jamaah sidang sholat hari raya Idul Fitri yang berbahagia. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebaik-baiknya takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Fitri pertama kali pada tahun kedua Hijriyah, di mana pada tahun tersebut umat Islam, umat Nabi Muhammad mendapatkan dua kemenangan yang besar. Yang pertama, kemenangan dalam perang Badar. Yang kedua, kemenangan dalam mengendalikan hawa nafsunya selama 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri ialah bertepatan dengan 1 Syawal. Pada momentum itu, seluruh umat Nabi Muhammad menyampaikan apresiasinya dari lubuk hati yang sangat dalam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga seluruh amalan-amalan kita 1 bulan penuh lamanya Allah terima, baik di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah dosa yang berisi harapan agar kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang meraih predikat takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian mendapat predikat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Membahas Ramadan, maka tidak lepas dari pembahasan rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, yang diwajibkan pada seluruh orang beriman yang telah memenuhi daripada syarat dan wajibnya. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab Allah langsung yang membalas segala amal-amal orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzibih. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan daripada anak cucu Adam kecuali puasa, yang akulah yang akan membalas daripada puasa-puasa tersebut. Di lain waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan-keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan imanan, dengan keadaan beriman, wa ihtisaban, dan dengan mengharap ihtisab. Apa itu ihtisab? Abu Ya Said Muhammad
bin Alwi bin Abbas Al-Maliki menafsirkan, menjelaskan daripada hadis Rasulullah di dalam kitab Khosaisu Muhammadiyah bahwasannya dianjurkan dan untuk umat Nabi Muhammad untuk memperoleh dua keutamaan yang besar dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, puasa dalam keadaan iman. Iman yang dimaksud oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ialah selalu membenarkan apa-apa yang sudah ditetapkan, pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqti Sya'ban, dan dengan ihtisab semata-mata berpuasa itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharap yang lain, terutama untuk menghindari daripada suatu pergunjingan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu sudah sepantasnya dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan mengetahui kemuliaan-kemuliaan ibadah ini, menjaga lisan, menjaga daripada ghibah, fitnah dan sebagainya, karena dikhawatirkan kita masuk ke dalam golongannya orang-orang yang sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyam ala ju'di wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa namun tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, illa ju'di wal atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan tidak selalu membahas tentang kemuliaan-kemuliaan, melainkan Ramadan ada segelintir ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan oleh orang-orang yang tidak mau memuliakan bulan suci Ramadan. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki mimbar. Dalam tangga yang pertama yang beliau naiki, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik lagi ke tangga mimbar yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan amin. Kemudian naik lagi ke tangga mimbar yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gerangan apa yang membuat engkau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, sesungguhnya ketika aku ingin menaiki mimbar anak tangga yang pertama, kedua dan ketiga, malaikat Jibril alaihissalam menghampiriku dan malaikat Jibril memohonkan 3 doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan saudara-saudara, yang berdoa imamnya para malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkan doa kekasihnya Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Berapa besar bobot diterimanya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, sakian abdu adraka Ramadan fa innahu minhu wa lam yaghfir lahu. Sungguh celaka umatmu yang ketika datang bulan suci Ramadan tapi umatmu tidak mendapatkan ampunan, faedah dari apa-apa keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah menjawab, amin, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Berapa celakanya orang yang telah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Mereka tidak bisa mengambil faedah
keutamaan dari kemuliaannya umat Nabi Muhammad, yaitu bulan suci Ramadan. Sesungguhnya ironis pada saat disayangkan bahwa tidak sedikit umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang telah melewati bulan suci Ramadan, namun kefitrahannya, jiwanya tidak kembali bersih, tidak kembali ikhlas, justru malah semakin tebal, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, celaka orang tersebut. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar anak tangga yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakian abdu adraka liwalidah aw ahadahum falahum yadkhul jannah. Ya Rasulullah, sungguh celaka di antara umatmu, sungguh celaka orang yang masih memiliki kedua orang tuanya maupun salah satu di antara mereka, baik itu ibunya maupun abahnya, bapaknya, tapi dari sebab ibu dan bapaknya orang tersebut tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan amin. Kalimat celaka di sini ialah menjelaskan sisi kemuliaan orang tua yang tidak bisa membuat ia masuk ke dalam surganya Allah. Kemuliaan orang tua tersebut telah ditegaskan dan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad yang tidak akan pernah pisah. Yang pertama, wa'budullah, sembah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berlaku baik kepada ibu dan bapaknya. Perintah berlaku baik dan berterima kasih kepada kedua orang tua merupakan kewajiban unlimited, tanpa batas usia orang tua. Meski keduanya telah wafat, maka perintah tersebut tetap melekat dalam diri seorang anak, tentunya dalam bentuk melanjutkan kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya, mendoakan senantiasa kepada orang tuanya, dan bersedekah atas nama orang tuanya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Abu Hurairah, bahwasanya iza mata ibnul adam inqata'ah a'malu illa min salasa. Jika anak-anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh pahalanya illa min salasa, kecuali dari 3 jalur. Yang pertama, sedekah jariyah. Kalau kita bersedekah niatin atas nama kedua orang tua kita. Yang kedua, wa ilma yantafahu bihi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, seperti orang tua kita dulu mengajarkan kita tentang hukum-hukum agama, syariat-syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun, membimbing anak-anaknya untuk kenal salat, kenal ibadah, kenal syariat agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan putus sampai yaumul qiyamah. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Yang ketiga, anak-anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada ibu dan bapaknya. Perlu diketahui, ketika kita meninggalkan doa kebaikan kepada ibu dan bapak kita, maka diangkatlah keberkahan daripada kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza tarakal abdu du'a li walidain fa innahu yanfati'u min walidain yarzuq illa dunya wal akhirah. Apabila seorang anak tidak mau mendoakan kepada ibu dan bapaknya ataupun salah satu di antara mereka, maka Allah angkat
seluruh keberkahan yang ada di dalam hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Yang terakhir menjelaskan keutamaan daripada bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar yang ketiga, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memohonkan doa kepada Allah dan minta diaminkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sakian abdu zikrtu indaha walam yusallu alaika. Celaka orang yang ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tidak mau bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat kita wajib berterima kasih kepada Rasulullah atas perjuangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat setiap kali disebut nama Nabi kita Muhammad tidak bisa dipandang ringan, karena disitulah kualitas mahabbah umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah bersolawat memiliki kemuliaan tersendiri di dalam Al-Quran. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sembahyang, Allah tidak sembahyang. Ketika Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah tidak membayar zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berangkat haji dan umroh bagi yang mampu, tapi Allah sendiri tidak berangkat haji dan umroh. Ketika Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada kekasihnya Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad, justru Allah sendiri dan para malaikat selalu senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat ini para ulama sepakat, salah satunya Abu Ibn Abdul Bar mengutip daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani bahwasanya kewajiban membaca sholawat kepada Rasulullah ialah fardhu ain, sangat wajib bagi setiap mukmin orang Islam yang selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat adalah ungkapan rasa cinta, pengakuan terhadap hasil perjuangan dalam harapan syafaat kepada beliau Nabi kita Muhammad. Bersolawat dalam dilakukan seperti apapun, waktu apapun, di tempat yang baik-baik. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar, Al-Imam Asy'abul Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan bahwa Abul Wahab As-Sazili beliau bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku pernah bermimpi dengan ketemu denganmu. Ada hadis yang menjelaskan bahwasannya siapa berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah balas selawatnya sebanyak 10 kali." Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perlu dengan syarat berselawat kepada Rasulullah SAW?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak demikian. Ganjaran
yang diberikan bagi siapa saja yang berselawat kepadaku meski hatinya telah lalai. Berdasarkan beberapa hadis, setidaknya ada 4 keburukan yang ditimpakan kepada orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad. Ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, mulutnya tidak mau berselawat kepada Rasulullah, maka ada 4 keburukan untuknya. Yang pertama, riwayat daripada Ibnu Sunni dari Jabir bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata, "Man zukirtu inda falam yusallu 'alaiha faqad safiyan." Orang yang ketika namaku disebut tapi mulutnya tidak mau berselawat kepada Rasulullah, faqad safiyan, maka orang tersebut ialah orang yang celaka. Yang kedua, riwayat daripada Al-Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sami'tu qala ya Rasulullah. Sayyidina Ali mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-ba'ilu man zukirtu inda falam yusallu alaiha." Orang yang paling pelit, orang yang ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi mulutnya tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakanya yang ketiga, orang tidak mau mendengar dan berselawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah SAW disebut. Kata Nabi SAW, dia tidak akan pernah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Riwayat dari Al-Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad bersabda, "Man zukirtu indahu fa hati'a as-salata alayya hati'a tariqal jannah." Siapa orang yang ketika namaku disebut tapi orang tersebut tidak mau berselawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut tidak akan pernah sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang keempat, dicatat sebagai orang yang hatinya keras. Orang yang tidak mau berselawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka orang tersebut orang yang memiliki hati yang keras. Hadis riwayat dari Abdul Razak bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jafai an anziku inda rajulan fala yusallu alayya." Termasuk orang yang keras hatinya ketika namaku disebut di sampingnya, orang tersebut tidak mau melantunkan sholawat kepadaku. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri dengan penuh kekhusyuan. Mari bersama-sama memaksimalkan ibadah di dalamnya. Besar harapan kita semua bisa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilah atau keutamaan-keutamaan. Semoga kita semua dijauhkan dari akhlak yang tercela yang bisa membatalkan pahala puasa kita selama 1 bulan penuh lamanya. Dan semoga kita bisa mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatillahi wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas-samiul alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر
walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahul huda wa dinil haqq. Allahumma fashalli wa sallim wa takarrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil muhkam zilih wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an ashabati Rasulillah ajmain wardallahu anhu khulafa'ur rasyidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami karabati Rasulillah wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wah wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afif ummata sayyidina Muhammad. Ij'alna jami'an min khiyari ummati sayyidina maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati